Nah, jadi kasusnya ini adalah seorang yang melaporkan terjadi pembunuhan, tetapi seiring berjalan waktu dia malah menjadi tersangka dari rangkaian kejahatan tersebut, Mas. Bisa saja seseorang itu ketika dia melaporkan, ternyata pelakunya dia sendiri, ada kan begitu. Biasanya ada orang setelah melakukan pembunuhan atau orang setelah melakukan tindak kejahatan dia melaporkan diri ke polisian, nah akhirnya menjadi tersangka. Jadi tidak ada hubungannya apakah pelapor itu pasti bukan pelaku atau pasti pelaku, itu bisa hal yang berbeda kayak gitu. Sekarang hari ini kita mau membahas tentang salah satu kasus yang kemarin-kemarin itu sempat membuat perdebatan publik ya, Mas. Karena dianggap hukum itu memilih kasus yang tajam ke bawah tapi turun ke atas nih, Mas. Nah, jadi kasusnya ini adalah seorang yang melaporkan terjadi pembunuhan, tetapi seiring berjalan waktu dia malah menjadi tersangka dari rangkaian kejahatan tersebut, Mas. Oke, baik. Jadi pelapor atau yang melaporkan dengan tersangka itu kan sebenarnya hal yang berbeda ya. Jadi karena kasusnya ini kan tadi pembunuhannya, hilangnya nyawa itu artinya bukan delik aduan. Artinya bahwa dia tidak perlu ada yang mengadu baru ditangani. Nah, biasanya kasus-kasus ini selain ada laporan dari entah itu masyarakat atau laporan dari anggota kepolisian sendiri atau memang temuan dari polisian dan seterusnya. Nah, bisa saja seseorang itu ketika dia melaporkan ternyata pelakunya dia sendiri, ada kan begitu. Biasanya ada orang setelah melakukan pembunuhan atau orang setelah melakukan tindak kejahatan dia melaporkan diri ke polisian, nah akhirnya menjadi tersangka. Jadi tidak ada hubungannya apakah pelapor itu pasti bukan pelaku atau pasti pelaku, itu bisa hal yang berbeda kayak gitu. Oke, Mas. Terus kan karena dia ini jadi tersangka ya, Mas. Bagaimana sih, Mas, rangkaiannya kenapa dia bisa menjadi tersangka, Mas? Oke, jadi pertama kan kita harus memahami nih pembuat tindak pidana, pelaku tindak pidana itu apa, kemudian dan seterusnya yang ada di dalam rangkaian, entah itu keikutsertaannya, entah itu dalam membantu kan. Jadi ketika orang bahwa dia dianggap telah ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup oleh penyidik, bisa saja orang itu menjadi tersangka. Walaupun dia itu pelapor, walaupun dia itu dianggap sebelumnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan suatu peristiwa pidana kan begitu. Jadi harus kita pahami itu dulu. Nah, selanjutnya adalah yang kita harus ngerti, teman-teman juga harus ngerti bahwa pembuat tindak pidana ini bisa bermacam-macam kan begitu. Pembuat tindak pidana ini yang pertama adalah pelaku tindak pidana. Nah, pelaku tindak pidana ini pun ada bermacam-macam nih. Ada pelaku yang melakukan perbuatan langsung, artinya perbuatan sampai selesai ya, suatu tindak pidana ini sampai selesai, sampai bahwa benar-benar terjadi tindak pidana itu ada. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dia membantu atau ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Jadi karena pelaku tindak pidana ini kan tidak mesti sendirian, bisa juga itu berkelompok atau dengan orang lain atau dengan kelompok lain dan atau pihak lain dan seterusnya. Jadi belum tentu dia itu melakukan suatu tindak pidana itu sendiri. Ya juga itu dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang kan begitu. Nah, ada orang yang dia dianggap ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Misalnya nih, melakukan pencurian misalnya. Nah, dia tidak sendiri. Ada orang yang tugasnya congkel jendela, masuk mengambil barang, nah ambil barangnya bareng-bareng dan seterusnya. Kalau dalam kasus pembunuhan bisa jadi
dia membantu misalnya ikut memukul atau ikut menggunakan senjata tajam dan seterusnya. Jadi bisa saja pelaku itu tidak sendiri, pelaku itu bisa bersama-sama gitu. Nah kemudian ada juga yang disebut dengan otak atau yang memerintahkan suatu tindak pidana. Nah jadi orang yang memerintahkan untuk seseorang agar melakukan suatu kejahatan, nah itu juga adalah termasuk salah satu dari pelaku kejahatan, kan begitu. Itu disebut dengan otaknya atau kemudian orang yang memerintahkan. Jadi Atau pelaku intelektual ya Mas? nah biasanya yang disebut otak intelektual atau dalangnya. Nah jadi yang memerintahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana, karena bisa jadi suatu tindak pidana itu bukan murni keinginan dari si pelaku langsung tadi. Jadi kalau dulu itu kan kalau menggunakan istilah-istilah kan ada player, ada middle player. Nah kalau otak intelektual tadi apa orang yang memerintahkan itu disebut down player kan gitu. Tadi orang yang menyuruh nih dia yang kadalan dari semua kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku langsung itu. Yang selanjutnya adalah yang menganjurkan suatu tindak pidana. Jadi dia itu menganjurkan atau mengarahkan aja, tapi dia tidak memerintahkan, hanya mengarahkan. Oh kalau kamu, misalnya nih, kalau kamu ketemu dengan orang yang enggak kamu, udah, bunuh saja atau pukulin saja, dan seterusnya. Tapi dia tidak memerintahkan, hanya menganjurkan saja. Nah itu disebut dengan witlocker kan gitu. Kalau istilah-istilah pakai menggunakan bahasa Belanda kan begitu. Makanya, nah semua pembuat kejahatan itu tadi ada pelaku langsung yang disebut dengan player, atau yang ikut serta yang disebut dengan middle player, yang kemudian otak intelektual atau yang memerintahkan itu yang disebut dengan down player, kemudian yang menganjurkan atau mengarahkan itu disebut witlocker, itu disebut semuanya adalah dader. Kan begitu. Jadi pembuat tindak pidana, agar tindak pidana ini bisa selesai, deliknya bisa selesai, nah itu disebut dengan dader. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang punya peran membantu. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum, atau mungkin saudara, atau warga, atau kawan, yang juga punya permasalahan hukum, atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Itu juga bisa dipidana. Jadi dia itu membantu misalnya memberikan kesempatan agar suatu tindak pidana itu terjadi, memberikan informasi agar suatu tindak pidana itu terjadi, membantu misalnya membersihkan kalau itu terjadi agar tidak bisa terlacak, misalnya kan begitu. Itu terus membantu, dan itu bisa dipidana dengan dakwaan atau tuduhan membantu, perbantuan kan begitu. Nah kalau yang tadi itu pelaku langsung, yang ini membantu, walaupun ancaman hukumannya tentu berbeda-beda ya masing-masing, sesuai dengan peran, sesuai dengan fungsi, tetapi intinya semua bisa dipidana kalau berhubungan dengan baik itu secara langsung dalam keikutsertaan suatu tindak pidana maupun sebagai pembantu. Nah, dalam kasus orang yang melaporkan terjadi tindak pidana ini nih Mas, kenapa dia menjadi tersangka padahal sebenarnya dia adalah saksi Mas? Nah gini, yang harus dipahami bahwa soal saksi dan tersangka bisa menjadi saksi untuk tersangka yang lain, kan begitu. Itu biasanya disebut dengan saksi mahkota, kan begitu, karena saling bersaksi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, nah kalau dalam kasus yang kemarin itu yang pengemudi ya, kemudian dia melaporkan telah terjadi pembunuhan di mobilnya dia oleh seorang oknum anggota kepolisian. Kemudian justru ketika dia melaporkan peristiwa tersebut, dia menjadi tersangka. Nah, juga harus dilihat apakah ketika terjadi tindak pembunuhan tersebut atau tindak pidana menghilangkan nyawa tersebut, apakah dia terlibat
secara ikut serta, atau juga apakah dia terlibat sebagai pembantu, kan begitu. Kalau kemudian penyidik menganggap bahwa dia menjadi salah satunya, baik ikut serta maupun sebagai pembantu, tentu sah-sah saja dia menjadi tersangka. Bisa saja dia menjadi tersangka. Soal apakah itu nanti terbukti di pengadilan, nah itu di pengadilan. Fakta-fakta persidangan tentu akan membuktikan bahwa apakah dia memang benar sesuai atau seperti yang dituduhkan oleh penyidik, kemudian nanti oleh penuntut, didakwakan oleh penuntut, atau memang dia tidak terbukti bahwa yang dilakukan karena misalnya terpaksa. Kan begitu, terpaksa di bawah ancaman oleh si pelaku itu tadi, sehingga dengan terpaksa dia melakukan perbantuan atau membantu karena terpaksa. Nah, sesuatu yang dilakukan karena terpaksa tentu tidak berlaku hukum yang sama dengan ketika itu dilakukan secara sukarela atau secara sadar atau bahkan sesuai dengan keinginannya, kan begitu. Nah, makanya itu akan disebutkan di persidangan. Nah, kalaupun nanti ternyata terbukti bahwa memang dia dengan sukarela waktu itu melakukan entah itu keikutsertaannya atau dalam hal ini membantu suatu tindak pidana, misalnya nih dia ikut membuang buktinya atau jenazah atau badan dari korban, atau memakamkan dengan diam-diam agar tidak diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana. Nah, kalau memang nanti terbukti bahwa memang dia secara sadar dan sukarela, tentu kalau kemudian dia melakukan pelaporan agar terbuka suatu tindak pidana, bisa saja dia akan mendapatkan ringanan hukumannya. Walaupun nanti ternyata dia terbukti bersalah, tetapi dia bisa mendapatkan keringanan. Tapi kalau ternyata nanti dia terbukti tidak bersalah, yang dia lakukan itu berdasarkan keterpaksaan, berdasarkan ancaman dari si pelaku, ya dia harus dilepaskan. Karena perbuatannya itu ada alasan pemaaf misalnya, karena dia dilakukan secara terpaksa. Ini sebenarnya yang jarang banget diketahui ya Mas, bahwa seharusnya ada alasan pemaaf sehingga dapat mengurangi pidananya ya Pak? Ya, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah bukan tindak pidana, kan begitu, bukan sebuah tindak pidana karena ada hal-hal yang bisa melepaskan dia dari jeratan pidana tersebut. Ya, jadi kalau misalkan di keesokan hari ya Mas, terjadi kasus-kasus yang seperti ini, harap langsung cari advokat ya Mas, karena supaya bisa langsung didampingi. Betul. Jadi juga harus dipahami ya bahwa kalaupun misalnya seseorang ini memiliki alasan pemaaf, ada alasan pemaaf atau mengklaim tidak bersalah, itu tidak serta-merta kemudian di kepolisian harus dilepaskan, tidak boleh ditahan dan seterusnya, atau tidak boleh jadi tersangka. Bukan begitu, tetapi itu akan dibuktikan nanti di pengadilan bahwa memang benar si A ini melakukan perbuatan ini karena misalnya terpaksa, bahwa ancaman atau membela diri kalau misalnya dalam kasus yang lain, kan begitu. Itu akan dibuktikan di pengadilan. Jadi kalau kemudian bahwa seseorang itu menurut opini publik tidak bersalah, kemudian dia menjadi tersangka, ditahan di penyidik dan seterusnya, jangan terburu-buru bahwa hukum itu tidak adil. Belum selesai. Selesaikan prosesnya, nanti di persidangan dibuktikan bahwa memang benar kalau si A itu tidak bersalah, tentu dia akan dilepaskan atau dibebaskan. Kalau tetapi ternyata dia bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, di pengadilan, ya dia harus dihukum karena bukti-bukti yang sudah dijelaskan menjadi fakta-fakta persidangan. Jadi gitu ya Mas, ini menjelaskan nih Mas, kenapa kemarin itu terjadi gempar ya kan, dia tuh dituduh, bukan dituduh, tapi dinarasikan sebagai saksi, ya, yang setelah beberapa waktu menjadi tersangka. Ya, karena kan narasi bahwa dia terpaksa atau di bawah ancaman itu kan baru disampaikan oleh
salah satu atau satu pihak saja, misalnya karena dia sendiri klaim si A ini. Nah, itu kan harus dibuktikan juga kan nanti di pengadilan kan begitu. Kalau memang benar yang dia katakan, itu dia akan lepas. Jadi begitu ya Mas. Nah. Ini cukup membantu ya Mas. Ya semoga Mbak. Ya semoga besok juga kalau misalkan Anda terjadi kasus yang serupa bisa langsung mencari pendamping advokat ya Mas. Iya bisa.